Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di Mojok Tribun Jambi. Tapi yang berbeda kali ini kita mau bahas bola. Nah, sepak bola. Ini Piala Dunia 2026 dan sudah mencapai babak final, Tribuners, yang akan kita saksikan di stasiun TVRI itu di Senin dini hari ya. Senin dini hari antara Spanyol versus Argentina. Ini podcast yang ketiga. Sebelumnya kita 2 kali podcast bahas semifinal antara Spanyol versus Prancis, kemudian Inggris versus Argentina. Nah, ini kita khusus final. Tribuners, kita kedatangan tamu yang spesial. Namanya adalah Adrizal atau kita panggil dengan Bang Adrizal. Bang Adrizal ini adalah dosen olahraga di Universitas Jambi. Jadi beliau ngajar di Universitas Jambi dan beliau juga bergiat di BAPOMI. BAPOMI itu Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Indonesia di Provinsi Jambi. Betul Bang Rizal ya? Betul. Dan beliau ini juga penikmat bola, sama seperti saya juga, Tribuners. Dan 2 tim kami sudah sama-sama lewat ya. Saya Brazil sudah lewat di perempat final ya. Waktu itu lawan Norwegia, gol Haaland, 2 gol Haaland. Bang Adrizal kebetulan Portugal lewatnya dengan kalahnya dengan Spanyol ya di babak perempat final juga ya. Baik, Tribuners, kita mau ngobrolin tentang final Piala Dunia, tapi sebelumnya kita ngobrolin ini dulu. Performa tim-tim ini di semifinal ya. Spanyol maju mengalahkan Prancis. Betul. Bang Rizal, gimana performa Spanyol kemarin ketika melawan Prancis? Sebenarnya gini, saya ingin memulai dari apa yang mendasari sosial kultural daripada sepak bola itu sendiri dari negara ke negara ya. Karena ini sangat mendasar. Sejauh ini mungkin orang lebih banyak untuk berbicara bahwa ada peran pemain bintang di situ, kemudian komposisi pemain dan lain. Itu juga tentunya hal yang sangat mempengaruhi. Tetapi kita kembali lagi kepada filosofi yang menjadi sosial kultural yang membentuk daripada tim itu sendiri. Di setiap negara itu pasti memiliki filosofi yang berbeda-beda. Gitu. Nah, ini yang saya lihat di semifinal ini berdampak kepada kekalahan dan kemenangan. Kayak kita Spanyol Prancis dulu. Spanyol Prancis. Mungkin kalau kita berbicara Spanyol dan Prancis, Prancis itu adalah tim yang menganut filosofi yang pragmatis. Ya, pragmatis sekali permainannya. Jadi memang mereka kalau saya mencatat bahwa Prancis itu kemenangan itu adalah hal yang mutlak. Kemudian ada peleburan peran di situ. Nah, ini juga yang kita lihat di permainan modern Spanyol juga diterapkan. Ada peleburan peran. Seperti misalkan kita melihat Porro, di situ bisa untuk menyerang. Pedri Porro, bek kanan. Kadang-kadang dia bisa untuk bertahan. Jadi tidak kaku dengan sesuatu yang mutlak. Mereka sebagai winger ya tugas mereka sebagai winger saja, tidak untuk membantu penyerangan, itu tidak. Gitu. Nah, kalau kita melihat Spanyol, ini kan permainan Spanyol dari kita sudah mengenal bahwa filosofi permainan mereka itu adalah tiki-taka. Tiki-taka itu diperkenalkan oleh Spanyol gitu. Bagaimana pengaturan ritme permainan, kemudian penguasaan bola, umpan pendek yang efektif, tactical intelligence mereka bagus untuk melihat peluang, kemudian half space yang ada. Nah, itu yang menjadi keunggulan daripada Spanyol, saya pikir. Nah, Spanyol ini jarang sekali untuk dibahas sebetulnya. Padahal menarik sekali. Mereka cuma kebobolan 1 gol. 1 gol dari babak fase grup sampai terakhir di semifinal ya. Mereka cuma kegagalan di perempat final lawan Belgia 1 gol. Nah, ini yang sebetulnya yang mengkhawatirkan bagi kalau saya melihat Prancis kemarin itu mereka lebih mengandalkan, memang mereka unggul di segi teknik individual. Mereka punya banyak sekali pemain terbaik, ada Mbappe, kemudian tapi sayang Doué itu tidak dimasukkan dari awal gitu. Malah seharusnya, kok kaget kita kok Barcola, biasanya Barcola yang menggantikan gitu kan. Itu ini Doué cadangan, tetapi itu mungkin ada pertimbangan lain dari pelatih. Tetapi ternyata memang Barcola tidak efektif pada saat itu untuk menerobos. Harusnya memang saya berharap itu ada Doué di situ. Dembele, Doué, kemudian Mbappe untuk lini itu. Tapi memang saya melihat bahwa kekalahan Prancis itu disebabkan oleh mereka terjebak dengan permainan pola permainan daripada Spanyol yang mana
kita melihat di situ peran Rodri itu sulit sekali untuk disamakan. Ditembus, Prancis tidak punya Rodri yang seperti yang bisa untuk mengatur ritme permainan, kemudian bisa untuk membantu pertahanan, masuk ke dalam, bisa untuk menciptakan peluang ya, dengan terobosan-terobosan yang efektif tadi. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Prancis. Prancis itu selalu mengandalkan. Kemarin kita melihat bahwa Mbappe juga sering terjatuh, gitu kan. Terlalu memaksakan salah-salah umpan, Olise juga underperform. Gitu. Ada yang mengkritik kemarin itu N'Golo Kante. N'Golo Kante itu gelandang bertahan yang dipilih jadi dalam 26 pemain, tetapi tidak pernah dimainkan dari awal. Betul. Nah, ada yang mengkritik itu kenapa tidak coba memasukkan Kante yang punya pengalaman gitu ya, dan mungkin bisa memberikan warna lain lah di lini tengah Prancis gitu kan. Kita lihat kemarin Prancis itu underperform juga tuh si Adrien Rabiot. Kemudian yang mendampingi dia si Tchouaméni agak mendingan gitu kan. Gitu. Tapi kalau ngelihat Spanyol sebetulnya mereka kan tiki taka tuh Bang Adizal. Tapi kayak ada perubahan nih di tiki takanya. Kalau dulu kan tiki takanya itu dari bawah ke tengah samping, balik lagi tengah, balik depan, balik lagi gitu, muter-muter gitu sampai mencari celah ketika lawan melakukan kesalahan. Betul. Tapi ini kayaknya tiki takanya agak beda. Tiki takanya lebih tiki taka tapi lebih vertikal dia, lebih progresif dia ke depan. Lebih banyak umpan-umpan ke depannya. Itu menurut Bang Adizal gimana tuh? Sebenarnya tiki taka ini kalau masih dimainkan dengan pola-pola yang lama, sebenarnya tiki taka ini juga sudah banyak pelatih-pelatih yang sudah bisa untuk cara meredamnya. Itu. Betul. Karena dulu Barcelona juga sempat gagal sehingga merubah pola tiki taka mereka lebih progresif ke depan, tidak lagi yang membosankan dalam tanda kutip. Sampai bola di depan, kalau tidak ada celah balik ke belakang lagi dan seterusnya. Nah, saya pikir memang pelatih dari Spanyol itu sudah mulai untuk merubah pola tiki taka mereka, karena mereka juga punya pemain-pemain yang cepat. Kalau dulu mungkin mereka tidak terlalu punya pemain yang cepat. Kecuali Barcelona karena ada Messi Ada Messi. Betul. Kalau dulu kan mereka lebih banyak di gelandang. Pemain-pemain di gelandang, Iniesta, yang itu yang dipaksakan untuk menciptakan peran-peran untuk pemain-pemain serang. Betul. Fabregas pemain tengah dipaksain ke depan gitu kan. Tapi sekarang mereka sudah melihat bahwa mereka sudah punya regenerasi yang brilian dalam artian untuk striker, kemudian juga LWF mereka. RWF-nya juga wings juga bagus. Baena memiliki kecepatan yang luar biasa. Lamine Yamal, kemudian juga lini attacking midfielder mereka Olmo, punya Olmo ini pemain yang lincah sekali, yang susah sekali untuk ditebak bagaimana operan terobosan dia yang justru sangat membahayakan. Dan yang menarik Olmo ini Bang Adizal dia main agak maju ke depan. Betul. Ya kan di Barcelona kan dia agak ke tengah ke tengah. Dan ini kayaknya formasi yang ditemukan ketika masuk perempat final atau perempat final. Olmo ke depan, kemudian Rodri diapit oleh Fabian. Tadinya kan Rodri kemudian diapit dua pemain, kayaknya kurang mantap nih depannya, kurang maksimal. Betul. Dan Oyarzabal juga bagus ya. Luar biasa top memang. skor sekarang kan. Sekalipun kemarin dia kesulitan juga untuk mencari celah. Betul, kalau Prancis lawannya diredam. Seperti Lamine Yamal juga kemarin kesulitan kemarin untuk mencari celah. Dan beruntung dapat penalti itu ya. Penalti kemudian Pedri Porro seorang bek muda dari Tottenham Hotspur. Dia berjuang lolos dari degradasi kan kemarin Tottenham Hotspur. Dan itulah Spanyol ya, artinya tiki taka yang berubah, berevolusi lah ya, bertransformasi, dan akhirnya mereka menjadi sedikit lebih tajam lah ketimbang sebelum-sebelumnya. Dan jangan lupa dia pemenang Piala Eropa 2024 kan. Artinya memang Spanyol cukup baik lah. Di samping juga Prancis memang underperform kemarin ya. Tidak maksimal.
punya kekuatan yang justru lebih dari itu yang sebetulnya ya bisa untuk ditampilkan. Ya, berbagai prediksi kan menyebutkan Prancis sebetulnya unggul sedikit secara teknis permainan ya. Maksudnya secara pemain lah, materi pemain gitu kan. Betul. Ya ada Dembele, ada Doué sayangnya tidak masuk dari awal. Barcola punya kesempatan di babak pertama melewati Pedri Porro kalau nggak salah, tapi umpannya mentok gitu kan. Betul. Dan mereka nggak mampu memanfaatkan Laporte sama Kubarsi kemarin. Laporte Kubarsi itu kan kartu kuning satu-satu tuh. Ya kan, harusnya mainnya hati-hati tuh kemarin, tapi nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain Prancis gitu ya. Ya begitulah ya. Akhirnya Spanyol layak lah, cukup layak lah, karena Prancis juga ternyata tidak cukup layak untuk menang. Kalau menang ya menang. Kalau kita lihat dari semifinal memang Spanyol lebih layak daripada Prancis. Oke. Nah, yang satunya Argentina Inggris. Gimana? Ini yang paling banyak diperbincangkan sebetulnya di dunia maya antara Inggris dan Argentina. Gitu. Ya, kembali lagi saya ingin memulai dari filosofi juga. Gitu. Kalau Inggris itu begini, apa yang menyebabkan mereka kalah? Mereka itu didasari oleh filosofi kick and rush sebetulnya. Kalau dulu kick and rush. Jadi memang yang membentuk sepak bola mereka itu mengutamakan kekuatan fisik. Waktu itu bola panjang dari belakang ke depan ya. Kemudian juga bola mati dan seterusnya. Nah, itu yang mendasari hingga menjadi transformasi ke England DNA. Mereka mulai menyadari ternyata permainan-permainan yang mengandalkan cuma kekuatan fisik, bola panjang juga bisa sulit untuk mendapatkan peluang ketika pemain lawan menguasai bola gitu kan. Sehingga mereka lebih mulai untuk bertransisi menjadi ball positioning. Mereka lebih mulai bermain bola memainkan bola penguasaan bola. Kalau kita lihat sejarah daripada permainan Inggris, mereka tidak memiliki riwayat atau filosofi permainan yang pertahanan berlapis. Mereka nggak ada itu. Tidak grendel. Kalau Italia mungkin kita tidak heran karena memang mereka punya filosofi yang catenaccio gitu kan. Betul. Yang itu memang mereka bertahan gitu. Mereka punya lini bertahan. Inggris tidak punya riwayat itu. Tapi yang kita lihat pada semifinal gitu ya. Seorang Thomas Tuchel justru berani. Harusnya udah unggul 1 itu baru menit ke 50-an. Gitu. Sudah main bertahan ala Italia gitu kan, masang 5 back gitu kan. Padahal mereka riwayatnya bukan grendel, bukan catenaccio gitu. Bukan. Dan ini yang paling apalagi yang paling saya membingungkan, lawannya itu Argentina. Lawannya Argentina. Kalau lawannya model-model kayak Norwegia gitu lah. Mereka bisa coba untuk Meksiko, Belgia gitu. Tetapi ini justru mereka melawan Argentina. Argentina itu kan didasari oleh Viveza Criolla. Mereka seni bermain cerdik. Kemudian yang bertransformasi menjadi Clionelism gitu. Mereka itu lebih bermain, mereka sangat percaya dengan miracle gitu. Keajaiban itu. Jadi mentalitas mereka bermain itu walaupun sudah ketinggalan skor itu tidak akan merubah gaya permainan mereka. Itu yang dilupakan oleh Inggris betulnya. Saya Inggris melihat bahwa Argentina ini terlepas dari Messi, kita akan bahas yang berbeda. Tetapi ini lebih kepada kalkulasi semua tim gitu Saya melihat bahwa mereka lupa bahwa yang dihadapi itu adalah Argentina. Kemudian Argentina itu tidak hanya Messi yang bisa berperan di situ. Maka kemarin itu mereka formasi yang digunakan adalah 4-4-2. 4-4-2 ada Julian Alvarez di depan, kemudian Messi gitu kan. Dan terakhir masuk Lautaro Martinez. Kan. Menjadi 3-4-3 kan berubah dia. Dan Messi bermain tidak ke dalam loh. Dia melebar ke kanan dia terakhir. Melebar. Karena dia melihat bahwa ada celah kayaknya di pertahanan sebelah kanan ya. Nah, sehingga terdoronglah tadi pemain-pemain dari Inggris tadi untuk fokus kepada Messi. Bola-bola Messi, dan mereka melupakan Enzo. Enzo yang Fernandez. bebas sekali beberapa kali melakukan syuting, mereka tidak ngeh bahwa ini bahaya loh. Enzo harus ditutup. Enzo gol. Terakhir si siapa? De Paul yang baru masuk juga nendang kena tiang. Karena saya melihat memang kesalahan yang paling fatal itu dari Thomas Tuchel itu adalah mengeluarkan Rice di situ. Declan Rice Kemudian juga Gordon. Ngapain dikeluarkan Gordon? Lagi bagus-bagusnya kan barusan ngegolin tuh mereka. Counter attack aja
aja, permainan counter attack aja, nggak perlu bertahan parkir bis gitu loh. Karena itu bahaya sekali kalau melawan Argentina. Harusnya malah yang dimasang Dan Burn, yang jelas CB semua itu, center back semua itu. Betul. Sehingga memang lini tengah kosong. Betul. Itu menyisakan ruang-ruang half space yang enak bagi Enzo, Fernandes dan yang lainnya, apalagi dimasukkan Martinez, kemudian Gonzalez di situ. Wah, itu udah ngeri. Saya sudah memprediksi ketika itu terjadi, mereka sudah menerapkan pertahanan berlapis. Wah, ini pasti bakalan kebobolan ini Inggris. Jadi mereka memasukkan pemain tengah, back tengah, Konsa dan satu lagi Dunburn justru ke tengah ya. Tetapi back sayapnya celakanya juga nggak terlalu minggir dia. Jadi nengah juga gitu ya. Jadi ada peluang di barisan sayap Messi, terutama umpan dia yang terakhir gol Martinez gitu kan, itu tidak diantisipasi ya. Dan di tengahnya kehilangan keseimbangan lah, Declan Rice juga keluar ya. Nggak ada figur di tengah yang untuk bisa untuk membackup hal itu. Jadi enak memang di terakhir itu seakan-akan Inggris itu berbicara bahwa silakan serang. Kami akan counter gitu kan. Itu yang diinginkan oleh Argentina ya. Justru mereka memasukkan pemain tambah penyerang satu ya kan, masukkan De Paul juga, back sayapnya juga diganti, justru memang mau nyerang mereka gitu kan. Malah dihadapi dengan pertahanan yang memang sebenarnya bukan gaya Inggris sebetulnya kan. Inggris nggak punya riwayat yang seperti itu. Bahkan dulu pernah bermain 3 back mereka malah, ya kan 4 back. Kalau tadi bicara Spanyol tiki taka dan Prancis yang sebetulnya agak tidak ada tradisi yang penyerangannya yang menyerang. Nah, kalau bicara Inggris dan Argentina, jangan dilupakan juga mungkin Bang Rizal soal politik di belakang itu ya. Perang memperebutkan Pulau Falkland itu kan. Kalau kemarin kan terakhir Argentina ketika menang dia membentangkan Malvinas gitu ya. Bahwa itu bukan Pulau Falkland tapi Malvinas gitu ya, perebutan pulau itu, dan kayaknya itu jadi penyemangat juga ya bagi Argentina ya. Kayak bukan mereka aja tapi seluruh negara itu yang bersemangat untuk mengalahkan Inggris ya. Bagi mereka kan Inggris ini pencuri gitu ya. Pencuri pulau mereka yang di dekat pantai barat Argentina gitu kan. Jadi memang ini perseteruan yang lama ya, Inggris lawan Argentina, dan pada akhirnya mental lah yang berbicara ya, Argentina ya. Dan Inggris memang di setiap kompetisi mental juaranya nggak ada. Kurang ya, lembek ya. Gitu. Oke, Bang Rizal, Tribuners, kita masuk ke final ini, Spanyol lawan Argentina. Bang Rizal, perkiraan Bang Rizal, Luis de la Fuente, pelatih Spanyol ini akan memainkan taktik seperti apa? Apakah dia akan setia dengan permainan yang dari fase grup sampai semifinal, atau akan ada perubahan sedikit? Kalau kita lihat formasinya kan perkiraannya nggak ada yang berubah ya. Di belakang Poro, Laporte, Kubarsi, Cucurella masih bermain, Simon masih bermain, Unai Simon. Kemudian di tengah Rodri, Fabian, Olmo tadi dan Baena Yamal, Oyarzabal. Nggak ada perubahan, atau seperti apa kalau menurut Bang Rizal nanti Spanyol? Sebenarnya kalau saya melihat bahwa Spanyol, Rodri akan bekerja 2 kali lipat ya di sini. Kalau kemarin dia mungkin barangkali agak leluasa untuk mengatur ritme permainan dan seterusnya, dia akan mendapatkan tugas tambahan sepertinya ya, untuk menjaga Messi ya, agak lebih berat nih ya, terlalu leluasa. Sehingga memang saya melihat bahwa sentral di Spanyol itu adalah Fabian yang bisa untuk mensuplai bola. Artinya dia yang build up serangan dari bawah, mulai dari dia. Rodri yang memecah ya. Rodri yang akan mengcounter itu. Saya melihat tugas itu yang akan terjadi. Karena kalau mereka bermain seperti kemarin berhadapan dengan Prancis, mereka jangan lupakan sosok Messi. Agak berbeda nih. Di Prancis gak ada sosok itu kan. Tetapi saya yakin Spanyol itu sudah membaca. Mereka tidak kaget seperti Inggris berhadapan dengan Messi gitu ya. Kalau Spanyol mereka sudah tidak kaget lagi dengan hal itu, karena memang Messi itu basicnya mereka sudah sering berinteraksi dengan permainan yang seperti Messi dulu bermain di Spanyol gitu ya. Di Spanyol, jadi mereka tidak kaget, dan tentunya mereka sudah tahu bagaimana mengantisipasi seorang Messi. Dan
Dan saya melihat bahwa memang Messi ini kan dia lebih bebas ya, mencari ruang, diberi kebebasan oleh pelatih sepertinya. Itu yang bahaya sebetulnya. Jadi itu yang juga akan menyulitkan di segi pertahanan, baik itu Cucurella, Cubarsí, Laporte, kemudian Porro ya. Porro. Berarti ini tergantung performa Rodri juga ya. Dia flop kah, gugup kah, apa demam panggung kah di Piala Dunia. Tapi kalau kita ngelihat dari fase grup sampai semifinal dia bermain oke banget. Dia kan oke banget. Dia tahu nanti di final. Betul. Tapi saya yakin Rodri bukan pemain baru yang debut di ini di pentas dunia kan. Dia Piala Eropa 2024 dia juga sudah pentas kan. Dan jangan lupa dia juga Ballon d'Or loh. Ya, betul. Ballon d'Or dan dia barangkali mentalitas untuk berhadapan dengan Messi sepertinya tidak diragukan ya. Tetapi Spanyol akan ruginya adalah Pedri ini tidak bisa leluasa untuk mensuplai bola. Itu aja. Fabian Ruiz terpaksa. Ya mungkin kalau Fabian juga membantu Rodri, ya artinya Dani Olmo mungkin akan agak ke belakang sedikit jemput bola karena sepertinya kalau Rodri sendirian agak berat juga karena di sisi Argentina selain Messi itu gelandang petarung semua kan. Ada Paredes. Ya oke lah dia gelandang bertahan, tapi kan ada Enzo Fernandez di tengah, kemudian McAllister sama De Paul. Belum kalau De Paul kemarin cadangan ya, si Simeone anaknya Diego Simeone yang main. Artinya kan mungkin Rodri butuh bantuan juga untuk memecah lini tengahnya Argentina ya. Dan sebenarnya opsi untuk memasukkan Merino itu adalah opsi Merino ya, super sub ya. Super sub. Tepat karena dia juga bisa untuk membantu lini serangan. Lamine Yamal dan Baena ini buntu nantinya. Karena ada kalau prediksi saya untuk dari melihat semifinal bahwa Lamine Yamal juga tidak akan bisa untuk leluasa. Kayaknya seperti itu. Di semifinal juga kemarin berat kan dia. Berat sekali. Apalagi nanti dia akan berhadapan dengan tim Amerika Selatan keras gitu kan. Tagliafico, dia kan permainannya cukup keras itu. Jadi itu akan menjadi challenging juga untuk Lamine Yamal. Nah, Messi, Bang Adrizal, dia di tengah kemarin terkunci, tapi biasanya dia akan minggir, tapi biasanya cenderung ke kanan karena dia kaki kiri. Cucurella, dia akan berhadapan dengan Cucurella. Gimana nih kira-kira pertarungan dua pemain, satu muda satu senior ini? Pertama Cucurella kita perlu acungkan jempol. Keren memang mainnya. Semifinal. Luar biasa sekali itu ya. Bagaimana transisi dia untuk bertahan kemudian untuk membantu serangan. Dan dia 2 kali memblok kalau nggak salah. Satu tendangan Mbappe di blok. Nah, tetapi ini bukan Mbappe yang dihadapi, adalah Messi. Ini Messi ya. Cucurella kalau nggak salah dia belum punya riwayat yang banyak untuk berhadapan dengan Messi ya. Betul, dia di Chelsea bermain di Chelsea sehingga memang dia butuh penyesuaian mungkin di menit-menit awal terkait dengan bagaimana untuk menghadapi seorang Lionel Messi. Tetapi saya pikir bukan hanya Cucurella yang akan diperankan di situ karena Messi tidak akan stay di satu titik. Kemungkinan kayak kemarin lagi dia di depan dulu. Baru dia terakhir di kanan ya. Karena ini kan pemain yang punya tactical intelligence yang tinggi. Dia bisa untuk men-scanning gitu ya. Mana celah yang kosong yang kosong. Jadi Messi itu adalah pemain yang magis memang. Selain itu juga dia bisa untuk menempatkan diri. Dia tidak perlu banyak untuk mengeluarkan kekuatan fisik di situ. Dia jalan-jalan aja. Santai. Dia berpikir bagaimana untuk mencari celah. Mungkin nggak mungkin kalau Cucurella ini terpancing dengan harus mengikuti Messi, ini bahaya juga. Kirinya nanti kosong malah. Kiri kosong. Alvarez bisa masuk, Simeone bisa masuk di situ. Nah, sehingga memang opsi terbaik satu-satunya adalah Rodri. Sekalipun mereka harus mengorbankan keleluasaan Rodri untuk mensuplai bola ke depan. Tetapi itu no choice. Tidak ada pilihan kalau mereka mau menang untuk harus mematikan Messi gitu. Artinya ini memang kalau Porro di kanan relatif tidak terlalu ini biasanya kan Messi di kanan. Laporte, Cubarsí tinggal mematikan Lautaro Martinez biasanya babak kedua, tapi ada Julian Alvarez. Tapi memang tantangannya di Rodri, kemudian Fabian apakah dia bisa mampu mendampingi Rodri sekaligus menyuplai ke Olmo apakah bisa jemput bola. Mungkin Cucurella butuh bantuan kata Bang Adrizal tadi, mungkin sayapnya si Spanyol ini mungkin agak bisa
bantu sedikit narik menjemput bola ya, kayak Baena misalkan mungkin bisa tarik sedikit gitu kan. Oke. Oyarzabal berhadapan dengan back-backnya Argentina. Gimana kira-kira? Olmo dan Lamine Yamal. Tadi yang namanya sudah dibahas ya. Kemungkinan akan berat Lamine Yamal. Tidak akan terlalu leluasa ya. Jadi memang kalau saya melihat dari komposisi permainan belakang dari Argentina sebetulnya tidak ada yang mewah-mewah betul. Betul. Sebenarnya. Ya Romero, Tottenham Hotspur. Kurang mewah lah. Ya middle lah ya. Middle. Tetapi ini sekali lagi bahwa kadang sisi psikologis pemain itu kalau sudah berhadapan dengan Argentina itu beda. Ya. Kalau mereka bisa fokus, punya mental juara yang baik, barangkali mereka tidak akan keteteran dalam artian bahwa bisa kalau seperti komposisi pemain dari Argentina itu bisa sekali untuk ditembus dengan mudah oleh Lamine Yamal. Asal tidak demam panggung, tidak gugup, kemudian tidak terpancing dengan permainan keras biasanya dan permainan mental dari Argentina kan. Kita melihat Lisandro Martinez itu sering sekali untuk maju. Iya, kemarin lawan Prancis dia sering maju. Dan dia sering keteteran di situ. Dan gol yang tidak disahkan waktu lawan Mesir ya kalau nggak salah itu kan si Lisandro Martinez lagi maju tuh. Jadi dia mudah terpancing untuk ke depan. Memang gaya permainan Lisandro Martinez. Nah ini juga bisa jadi opsi untuk melihat half space untuk melakukan penetrasi vertikal ya, seperti Oyarzabal ini. Oke, artinya di belakang kuncinya Rodri, Fabian, kemudian ada Cucurella di situ karena mungkin berhadapan dengan Messi. Di depan berarti apakah Lamine Yamal, Olmo, Baena dan Oyarzabal ini tidak demam panggung dan bisa secara mental lebih kuat menghadapi Argentina. Mentalitas itu yang paling penting sebetulnya. Itu bicara Spanyol. Sekarang kita geser bicara Argentina, Bang Rizal. Kita lihat di gelandang bertahan ada Paredes biasanya, kemudian di tengah itu biasanya ada Enzo Fernandez playmakernya, McAllister mengapit Enzo Fernandez bareng De Paul. Tapi kemarin di pertandingan lawan Inggris, Giuliano Simeone, anaknya Diego Simeone yang main. Kira-kira seperti apa lini tengah dari Argentina untuk mensupport Messi dan Julian Alvarez? Kalau saya melihat bahwa komposisi Argentina pasti dia akan berubah dari 4-3-1-2. Nanti dia bisa aja bertransisi menjadi 4-4-2. 4-4-2 ya. 4-4-2. Karena memang di situ untuk menjadi daya pengecoh juga bagi pemain muda. Kenapa selalu ada dua striker yang ditempatkan? Argentina selalu memainkan dua striker. Nah, ini yang kadang tidak disadari oleh lawan ya, seperti kemarin di Inggris bahwa Messi ini memang dia diperankan dalam position itu dia diperankan sebagai striker, tetapi mereka lupa bahwa Messi ini kan dia diberikan keleluasaan dalam menciptakan ruang ya. Nah di situ Julian Alvarez akan stay di situ. Dia jadi pemantul atau cuma penyambut bola, umpan panjang gitu ya. Messi akan turun jemput bola ketika dia tidak punya. Mirip penyerang lubang. Mirip penyerang lubang ya. Jadi dia tidak bertumpu kepada satu. Sehingga ini yang akan menyulitkan dari sisi pertahanan lawan untuk menganalisis. Kadang Messi dia memang maju betul. Gitu. Julian Alvarez yang akan ke belakang. Kalau kita lihat Spanyol, mereka terlalu kaku dengan striker gitu. Jadi satu orang. Itu juga yang saya lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya negara-negara yang lain seperti Norwegia, ya kan? Selalu bertumpu kepada striker yang kaku. Haaland ya. Dia di tidak Prancis Mbappé gitu betul. Jadi tidak ada kurang cair. Oke. Jadi memang gampang sekali untuk di ini. Kalau kita lihat Spanyol kan memang Oyarzabal lah ujung tombak. Olmo, Baena, Lamine Yamal ya memang mensupport di sebelum kotak penalti. Tapi kalau Argentina ini cair ya. Lebih cair dia ya. Messi bisa apalagi masuk Simeone kemarin lebih atraktif kan permainannya kan. Atau nanti kan Martinez juga ada itu kan. Nanti Lautaro Martinez ya masuknya. Biasanya ini di babak kedua, entah kalaupun sudah buntu atau ketinggalan 1-0, biasanya Lautaro Martinez masuk gitu ya. Sekali lagi memang kita melihat ini negara yang penuh dengan magis ya. Mereka juga filosofinya mempercayai sesuatu yang keajaiban di lapangan. Kita melihat Martinez itu selalu menjadi
pengganti yang super gitu. Merubah keadaan, setiap dia masuk merubah keadaan. Tapi tidak selalu tidak ditempatkan Scaloni untuk menjadi pilihan utama dari awal gitu. Jadi memang itulah pola dan filosofi dari permainan Argentina. Jadi dulu kalau kita baca itu ada dua filosofi yang saling berbenturan di Argentina. Yang pertama setia dengan keindahan kan. Tahun 78 ketika mereka juara Piala Dunia itu dengan makanya tercipta tarian Tango tim Tango katanya kan. Kemudian di tahun 86 itu agak sedikit dengan gol tangan Tuhannya Maradona gitu kan. Kecerdikan tadi yang kata Bang Adrizal tadi. Nah, kemudian sekarang seperti dipadukan sebenarnya antara keindahan karena masih ada sosok Lionel Messi dengan kecerdikan atau dalam tanda petik curang dikit boleh lah kira-kira gitu kan. Kita tahu gelandang-gelandang petarungnya kan Enzo Fernandez, McAllister, De Paul itu kan gelandang-gelandang Paredes yang permainan mental keras gitu ya. Artinya memang secara filosofis Argentina ini memadukan permainan yang disiplin, ketat, keras dengan keindahan juga ya. Itulah yang sering disebut dengan Suprimento betul. Mereka itu bahwa memang permainan cantik, kemudian juga mereka sangat percaya dengan keajaiban yang ada di lapangan, miracle yang ada di lapangan. Jadi mereka tidak menjadi beban mental ketika ketinggalan, tidak ada frustasi sama sekali, tidak akan merubah gaya permainan mereka gitu. Ketika menang juga mereka tidak terlalu bernafsu buru-buru untuk merubah cara pola permainan. Barangkali mereka melakukan substitusi saja. Pemain-pemain yang tidak efektif dalam melakukan serangan mereka tarik dan diganti. Cuman itu Argentina itu yang sebetulnya Spanyol harus paham dengan itu. Betul. Gitu. Dan Argentina 3 kali juara Piala Dunia selalu ada sosok yang seperti di nomor 1 kan. Maksudnya sosok yang mempengaruhi. Kalau kita lihat 78 kan Mario Kempes. Kemudian 86 tuh Maradona. Kemarin 2022 ada Messi. Nah, tahun ini sepertinya Messi masih jadi pusat permainan. Tapi itu tadi dipadukan dengan teamwork yang cukup kuat ya sekarang ya, dengan gelandangnya, dengan playmakernya dan sebagainya, strikernya juga. Artinya memang Argentina masih ada mengandalkan sosok. Sementara di sisi lain Spanyol itu kita lihat 2010 Piala Dunia dulu teamwork banget kan. Nggak ada sosok yang ditonjolkan gitu kan. Ditonjol betul. Ini juga sepertinya rata nih kan. Tidak ada, paling ya Oyarzabal karena dia striker, dia top skornya Spanyol. Artinya ini memang pertarungan antara teamwork yang kuat, tiki taka yang sudah bertransformasi menjadi lebih menekan, lebih direct dengan versus Argentina yang masih mengandalkan satu sosok tapi teamworknya juga sudah mulai kuat ya Bang Adrizal sekarang. Permainan cantik mereka. Permainan cantik. Ketahanan terhadap tekanan. Betul. Bang Adrizal, perkiraan Bang Adrizal babak pertama bakal berjalan seperti apa? Wah, iya. Ini menarik sekali ya kalau kita berbicara. Mungkin saya belum ke skor dulu ya. Iya, belum ke skor dulu. Kalau kita melihat dari permainan, tentu kalau penguasaan bola saya yakin Spanyol akan mendominasi sedikit terkait dengan hal itu. Tetapi memang di situ keteteran memang. Spanyol akan kelihatan keteteran ketika counter attack terjadi. Counter attack terjadi di situ karena memang Spanyol itu mempunyai Argentina itu memiliki pemain yang cepat seperti Julian Alvarez, kemudian juga Simeone di situ. Dan bisa jadi Simeone ini bukan Simeone yang akan dimasukkan di babak pertama. Ini sudah final ya? Iya, belum. Ini masih perkiraan ya, kira-kira line up-nya. Bisa jadi di situ Gonzalez. Gitu. Dimasukkan di babak pertama karena memang melihat daripada performa Simeone juga kemarin agak kurang ini dalam penetrasinya. Nah, kalau kita berbicara ke skor ya. Babak pertama dulu nih, akan tercipta gol nggak? Kalau saya melihat 0-0 di babak. 0-0 ya? Oke, 0-0. Karena apa? Yang lebih banyak menyerang kira-kira bakal Spanyol atau Argentina? Justru yang saya lihat akan lebih banyak menyerang itu adalah Argentina. Tetapi penguasaan bola memang akan lebih Spanyol yang mendominasi. Tiki-takanya akan kelihatan di situ. Tetapi pada saat Lamine Yamal, Baena mentok, kemudian diserang balik. Akan ada serangan balik. Ada counter attack dan seterusnya.
Nah, kalau kita melihat pola permainan ya. Artinya akan dimulai dengan penguasaan bola Spanyol, ketika mentok Argentina menyerang, balik, kemudian Spanyol mungkin bisa bertransisi lagi ya. Seperti itu ya. Tapi satu catatan bahwa justru di sini bagi saya Spanyol itu lebih diuntungkan. Oke, apa itu, Bang Rizal? Karena sosok yang diagung-agungkan Argentina yang menjadi kunci dari Argentina, Lionel Messi. Ini mereka sudah paham betul bagaimana Messi bermain. Mereka tidak kaget dengan bagaimana permainan Messi, sentuhannya, sentuhan Messi, kemudian bagaimana dribble bola. Mereka tidak kaget dengan hal itu. Berbeda dengan Inggris ya kemarin. Berbeda dengan Inggris. Mereka memang kelihatan shock dengan kondisi dengan adanya peran Messi yang dan terlalu tidak luasa. Cepat mengantisipasi ketika Messi dari tengah ke bergerak ke kanan itu. Kebingungan. Ada kebingungan kalau kita komparasi dengan permainan mereka Inggris sebelumnya Nah, ini yang bagi saya Spanyol lebih diuntungkan karena sosok Messi. Tetapi bagi Argentina ini sulit sekali karena pemain Spanyol ini tidak ada satu sosok yang betul-betul mendominasi. Yang harus memang betul-betul mereka jaga dan akan mematikan permainan. Itu dikunci sudah mati gitu. Tapi ini tidak ada ya. Nggak bisa. Spanyol itu adalah tim yang tidak bisa untuk dimatikan satu sosok. Gitu. Kalau misalnya Rodri yang dimatikan, karena Rodri adalah pusat permainan di ketika mau build up, mungkin diganggu oleh Simeone atau Alvarez, bisa nggak kira-kira kemungkinan seperti itu? Bisa ya. Bisa. Tetapi itu tidak akan mematikan permainan yang lain. Karena Fabian Ruiz tadi kuncinya ketika dia bisa dampingi Olmo pasti akan menjemput bola. Juga akan jemput bola ya. Jemput bola. Dan mereka tidak akan terlalu mengkhawatirkan Argentina ketika Messi itu mati. Buntu. Oke. Kalau Spanyol saya pikir agak susah. Justru di babak pertama itu Argentina akan menyesuaikan dulu, melihat permainan dulu, membaca permainan. Artinya Spanyol akan bermain dengan identitas mereka seperti biasa. Argentina akan lihat dulu nih di mana bisa masuk celah ya. Messi kira-kira bakal di mana? Kiri kah, ke kanan kah? Gitu ya berarti ya. Karena mereka tidak ada opsi untuk mematikan siapa. Kalau Lamine Yamal pun mereka matikan, ini tidak terlalu berpengaruh. Karena kemarin pun sudah mati tapi tetap menang Spanyol. Tetap cuma 1 gol kebobolan gitu kan. Artinya tidak terlalu jadi sosok yang terlalu krusial ya. Makanya setiap negara yang berhadapan dengan dengan Spanyol itu mereka kebingungan mau mematikan siapa ya. Gitu. Betul. Karena mereka itu umpannya efektif gitu kan. Bagaimana transisi permainannya juga bagus. Pedro Porro bisa ke depan, bisa ke belakang. Cucurella bisa membantu serangan, bisa untuk membackup serangan. Dan ini wingback kalau menurutku salah satu keunggulan Spanyol ketimbang Argentina, mereka Spanyol unggul di wingback. Wingbacknya punya kontribusi. Porro sudah 2 gol. Cucurella kemarin golnya yang bunuh diri itu tendangan dia. Dan dia pernah ngumpan juga, asis juga. Artinya sementara di Argentina sepertinya belum terlalu berkontribusi banyak wingbacknya. Artinya salah satu keunggulan Spanyol juga wingback ya. Karena mereka sudah pasti bisa untuk kenapa Cucurella dan Pedro Porro di situ? Karena mereka punya kecepatan, mereka punya insting menyerang yang baik, sehingga ketika Lamine Yamal dan Baena ataupun Nico Williams nanti yang bisa masuk super sub biasanya bisa di starting juga, tetapi ketika itu buntu maka Cucurella dan Pedro Porro ini bisa masuk. Itu yang jarang kemarin tidak disadari oleh Prancis kan. Pedro Porro yang maju ke depan, Cucurella yang membantu serangan ketika Baena dan Lamine Yamal mentok gitu. Nah, ini luar biasa Spanyol ini. Babak pertama artinya mungkin akan berimbang 0-0. Babak kedua bakal seperti apa? Bang Rizal. Saya melihat bahwa kalau boleh kita memprediksi bahwa sepertinya Argentina akan unggul. Akan unggul ya di babak kedua. Kenapa? Nah, ini yang sering sekali untuk kemungkinan yang akan terjadi ketika Spanyol nanti faktor daripada fisik tadi. Fisik ya. Mungkin kalau Argentina mereka akan lebih bermain dari pertama itu, babak pertama mungkin mereka akan lebih membaca terlebih dahulu. Artinya di babak kedua kemungkinan mereka akan menemukan celah. Itu. Ini cerdik sekali. Kalau Argentina itu Scaloni itu cerdik sekali. Dia untuk yang
babak pertama mungkin mereka akan scanning. Betul. Dan ingat bahwa Argentina ini punya pelatih yang bermain. Ya. Ya. Memang pemain dia. Scaloni itu tidak, bukan cuma Scaloni ini. Scaloni itu tidak hanya dia satu sosok pelatih saja, tetapi di situ Messi juga pelatih loh. Iya. Pelatih di atas, di dalam lapangan. Di dalam lapangan gitu. Karena Scaloni itu pasti akan bertanya kayak Messi. Itu sering itu. Ada satu part di ketika lawan Belgia atau lawan Prancis kemarin, ada diskusi antara Scaloni dengan Paredes kalau nggak salah. Di pinggir lapangan itu Paredes sampai ya mungkin mendebat si Scaloni bakal begini. Artinya memang pemainnya juga Messi dan Paredes mungkin mempengaruhi ya di atas lapangan ya. Betul. Jadi tidak hanya dia jadi gini, saya melihat yang Argentina ini beda dengan tim-tim negara lain. Mereka itu pelatih itu tidak mutlak gitu. Jadi mereka bisa mendebat tadi, mendebat. Apalagi Messi. Scaloni nggak bisa untuk mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan ada Messi di situ. Jadi Messi ini adalah pelatih yang bermain gitu. Ini yang bahaya. Jadi nanti barangkali di babak kedua akan ada gol dari Argentina. Gol dari Argentina. Kemudian ketika ada gol, apakah kemudian permainan menjadi lebih terbuka? Artinya Argentina tidak serta-merta kemudian bertahan, artinya dia tetap menyerang, bermain dengan cara mereka. Spanyol kemudian juga menyerang karena mengejar ketertinggalan. Artinya ini permainan akan terbuka, bisa jadi 1-1 atau malah Argentina malah unggul 2-0 melalui serangan balik. Nah, itu seperti apa kira-kira ketika sudah unggul 1-0 Argentina? Bakal permainan seperti apa? Atau Argentina justru bertahan? Begini, kalau saya melihat bahwa Argentina itu dia bukan bertahan yang total, tetapi dia akan lebih mengutamakan counter attack. Pasti di babak kedua ataupun jika Argentina lebih unggul duluan, mereka akan lebih bermain sedikit lebih dalam. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa penguasaan bola ada di tangan Spanyol. Mereka tidak mampu melawan itu ya. Nggak bisa mereka bermain lepas. Itu bahaya sekali itu. Artinya mereka pasti akan menjalankan taktik serangan balik. Serangan balik itu pasti kalau nggak Julian Alvarez atau Martinez akan ibaratnya akan stay di posisi di depan. Dia tidak akan membantu lebih dalam. Seperti yang kita lihat Inggris kemarin kan, saya heran kok Kane itu sampai di center back sampai ke gelandang gitu. Nah itu yang, tapi Argentina tidak akan melakukan. Artinya Julian Alvarez, Martinez mungkin masuk, dia tetap akan di depan. Messi tinggal juga. Kemudian Messi jemput bola, Enzo Fernandez juga jemput bola ya untuk nyuplai ke depan ya. Betul. Yang menarik kalau memang Argentina bobol duluan. Maksudnya ngegolin duluan karena Spanyol kita dari babak fase grup tidak pernah ada sejarah dari fase grup ya. Tidak pernah ada riwayat mereka kebobolan duluan. Menarik kalau ternyata prediksi Bang Adizal Argentina ngebobolin duluan. Reaksi Spanyol ini bakal seperti apa? Itu menarik menurut saya. Karena belum pernah. Itu kira-kira gimana Bang Adizal? Kalau Bang Adizal, apakah mereka akan tetap saja dengan formasi ini tiki taka mereka atau mereka akan agak berubah sedikit lebih direct main di sayap, menempatkan masukkan striker kedua misalnya? Kalau bagi saya kalau Spanyol tertinggal, mereka akan lebih pragmatis. Lebih pragmatis ya? Tidak lagi mengandalkan keindahan permainan tiki taka lagi, tetapi apa yang paling efektif dan efisien untuk bisa artinya memungkinkan Oyarzabal dibantu masuk lagi Ferran Torres misalnya. Dua striker bisa jadi bisa jadi itu yang akan terjadi. Tapi itu menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang Yoso tadi, bahwa Spanyol tidak memiliki track record secara kebobolan duluan gitu ya. Sejauh ini siapapun lawannya, mereka selalu bisa untuk meredam itu, dan mereka yang menciptakan gol duluan seperti itu. Nah, kalau Argentina yang kebobolan duluan, bisa kita bayangkan. Argentina kalau kebobolan duluan, dia kebobolan duluan lawan Tanjung Priok, lawan Mesir dia kebobolan duluan, lawan Inggris kemarin kebobolan duluan. Artinya Argentina ketika kebobolan duluan, pasti dia akan menyerang seperti kemarin akan masukkan Lautaro Martinez, akan lebih menyerang. Dan Spanyol tidak akan seperti Inggris. Ya itu dia juga.
respon ketika Argentina menyerang habis itu berbeda ya. Akan berbeda. Ketika Spanyol ya. Kalau mereka sudah gol duluan, mereka tidak akan bertahan atau terlalu penguasaan bola akan tetap gitu ya. Mereka percaya dan sangat percaya kalau filosofi Tiki Taka itu bahwa pertahanan terbaik itu adalah penguasaan bola. Oke, betul. Gitu. Nggak ada pertahanan yang lebih baik daripada penguasaan bola ya. Nah, Inggris justru tidak melakukan itu. Kita sayangkan sekali gitu. Oke. Nah, Bang Rizal, ketika Argentina unggul 1-0, ada peluang Spanyol menyamakan kedudukan? Pasti ya, ada peluang. Ini akan sengit. Bisa jadi 2-1. 2-1 tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Dan kenapa saya tidak memiliki bayangan bahwa ini akan jadi sampai adu penalti. Oke. Karena ini adalah tipikal permainan yang sangat berbeda sekali. Kecuali kemarin barangkali Prancis berhadapan ketemu dengan Inggris atau Prancis ketemu Spanyol. Kayaknya ada kemungkinan penalti itu akan terjadi. Tapi kalau dengan Argentina sepertinya tidak ada bayangan itu. Tapi kita tidak tahu. Kita hanya bisa memprediksi bola itu bundar. Kita nggak tahu pastinya seperti apa. Argentina itu kayaknya kalau kalah ya kalah sekalian, menang ya menang gitu kan. Kayak kalau kebobolan udah kita serang aja gitu kan. Gitu kayak nggak ada ya ketika 0-0 pun mereka nggak ada niatan untuk bertahan, serang aja gitu kan. Saya justru kalau Argentina itu lebih khawatir mereka berhadapan dengan tim-tim kecil dibandingkan dengan tim malah besar. lebih ini ya deg-degan ya. Ngeliatnya lawan Tanjung Verde, Mesir kemarin. Betul. Lihat waktu di World Cup yang di Qatar itu. Betul. Mereka kalah 2022. Penampilan pertama kalah dengan Arab Saudi. Betul dengan Arab Saudi. Mereka lemah sekali ketika berhadapan dengan tim-tim lemah. Itu khawatir kita. Tapi kalau berhadapan dengan tim-tim besar, mental juaranya langsung naik lagi gitu kan. Nah, ini yang nggak bisa kita sepelekan. Barangkali banyak orang atau saya melihat pengamat itu akan memprediksi bahwa Argentina akan kalah. Oke. Argentina akan kalah, prediksi banyak pengamat kemungkinan ya. Kelemahan di lini belakang, sekalipun mereka punya Messi tapi ini Spanyol loh. Ini Spanyol ya. Spanyol yang Messi bisa diredam oleh Rodri. Tapi saya mencoba untuk mencari opsi alternatif lain dalam mengamati. Jadi ada peluang Argentina dengan sosok Messi. Tidak mudah juga bagi Spanyol untuk menghadapi Argentina ya. Ini bukan Prancis yang demam panggung pemain-pemainnya ya. Ini pemain-pemain sudah berpengalaman kan, Messi. Ini pemain juara Piala Dunia 2022 loh. Artinya sudah demam panggung, nggak mungkin kan gitu kan. Gitu. Di sisi lain ini pertemuan antara juaranya Eropa ya, Piala Eropa 2024 dengan juaranya Amerika. Dan juara Piala Dunia, juara bertahan. Artinya ini memang final ideal. Ini final ideal. Ini final ideal. Tahun 2026 ini justru semifinal juga semifinal ideal semua. Ranking 1, 2, 3, 4 bertarung semua. Dan di situ ada sponsor ternyata. Dua sponsor besar bertarung juga. Betul. Luar biasa. Ya, di Inggris Argentina ada sejarah rivalitas negara di situ ya. Kemudian Spanyol Prancis juga. Spanyol ini seperti kryptonite-nya Prancis. Betul. Ya, beberapa kali Prancis 3 kali pertemuan terakhir kalah terus. Di Piala Eropa terakhir kalah gitu kan. Di Piala Dunia juga kalah. Artinya memang kemungkinan kalau menurut Bang Adrizal Argentina ngegolin duluan tapi Spanyol berpeluang menyamakan kedudukan. Tapi kira-kira siapa yang lebih berpeluang memenangkan Piala Dunia kalau menurut Bang Adrizal? Waduh. Saya kalau secara subjektivitas ya. Atau saya ingin Argentina yang menjadi juara. Oh gitu ya, secara subjektif ya. Tetapi kan kalau kita berbicara ini rasional ya, maksudnya proporsional lah. Ada kemungkinan Argentina ya memecahkan sejarah baru back to back Piala Dunia, juara Piala Dunia. 2 kali berturut-turut Piala Dunia. Mungkin kita bedakan 2 Bang Adrizal. Mungkin Bang Adrizal bisa memprediksi. Pertama, secara teknis kualitas pemain. Itu kira-kira siapa, Spain atau Argentina? Kemudian yang kedua tentu bicara mental juara nanti. Nah, kalau dari sisi materi pemain yang berpeluang memenangkan Piala Dunia seharusnya siapa? Di atas kertas ya. Kalau kita berbicara tentang materi pemain sudah pasti Spanyol. Di atas kertas ya. Sudah pasti Spanyol. Wingback mereka lebih lengkap gitu ya.
ke back mereka juga oke gitu kan, tengah juga oke, pemain terbaik dunia lo Rodri gitu kan, Lamine Yamal pemain muda gitu ya. Tapi kalau dari sisi mental juara, mentalitas udah memang pasti Argentina. Okay. Tapi ingat bahwa ini adalah final. Ya, ini final ya. Final komposisi pemain itu menjadi nomor 2, mentalitas. Oke, lebih mental ya yang pertama ya. Itu yang menjadi alasan saya mengatakan bahwa Argentina akan bisa berpeluang lebih besar untuk membawa World Cup yang kedua. Berarti secara mentalnya. Mentalitas. Menurut saya relevan pernyataan Bung Adrizal karena di 2022 secara materi pemain Prancis itu unggul. Iya kan? Dahsyat Prancis. Bahkan kan? Argentina kita nggak unggulkan materi pemain. Betul. Enggak. Tetapi ketika final kemudian adu penalti ya. Adu penalti. Wah, kalah mental. Prancis kalah mental. Dan tahu sendiri kan Argentina dengan kecerdikan dalam tanda petik kelicikannya itu si kiper Martinez memainkan mental pemain penendang penalti, buang bola, ngejek atau apa gitu kan, joget-joget gitu kan, itu luar biasa, sangat mempengaruhi gitu. Dan akhirnya juara dunia ya, juara dunia. Dan saya melihat memang Argentina ini kan banyak pemain-pemain yang kontroversi seperti Martinez. Betul. Gitu ya. Martinez kipernya, tengahnya kontroversial semua tuh, Paredes, McAllister, tukang gebuk semua tuh kan, De Paul. Tapi itu bagian daripada cara mereka untuk itu tadi secara filosofis negara mereka, tim mereka memang seperti itu dulu. Memang itu kelicikan dalam tanda petik gitu. Bayangin Maradona ngegolin tangan. Kalau kita main jujur-jujuran ya, harusnya kan sorry. Iya. Kena tangan tadi gitu. Ini enggak fair play. Enggak ada fair play mereka. Enggak ada. Ada, mereka enggak waktu di perempat final 2022 ya, waktu lawan Belanda. Bola ditendang ke arah bench pemain Belanda gitu kan. Itu kan artinya semua cara dilakukan untuk itu. Dan dalam lapangan sepak bola ya semua dianggap sah-sah aja kan. Sah-sah. Selama itu tidak merugikan tim. Betul. Terhindar daripada wasit. Dan waktu itu belum ada aturan kiper itu nggak boleh ganggu. Martinez memainkan itu. Betul. Sekarang nggak boleh lagi gara-gara dia itu. Nggak bisa. Ya gara-gara dia jadi ini. Nggak boleh. Pokoknya kiper harus mantep di garis gawang. Nggak boleh maju-maju. Gara-gara dia itu. Betul. Oke, artinya dua-duanya sebetulnya punya peluang secara materi pemain Spanyol, secara mental itu Argentina, dan mungkin kalau Bung Adrizal lebih sedikit mengunggulkan Argentina karena ini bicara mental ya, Piala Dunia ini bicara mental. Partai final ya. Itu faktor mental harus kita letakkan di nomor satu. Oke. Bukan berarti bahwa Spanyol ini punya pemain yang tidak mentalitas juara. Oke. Mentalitasnya juga punya sejarah sekalipun hanya sekali menjadi juara dunia. Kita melihat saja pemain-pemain muda seperti Cubarsi ya. Cubarsi, itu keren banget loh. Keren. Pemain sangat muda, baru 19 tahun. Debut. Dan tenang, dia relatif belum pernah melakukan kesalahan. Nggak ada kesalahan dan dia berani untuk keluar dari posisinya sebagai dan dia build up dari dia bisa juga gitu kan, selain Laporte ya. Itu kan luar biasa, usia 19 tahun. Iya, pemain Barcelona baru gitu. Artinya mental juara juga ada sebetulnya di Spanyol ini. Hanya saja mungkin kalau Messi-nya kita hilangkan dari komposisi pemain, selesai nih rasanya. Udah selesai sebetulnya. Karena Messi aja sosoknya yang masih punya nggak tahu kita apakah nanti Argentina ada penerus ya. Rasanya belum ketahuan penerusnya nih kan. Kayaknya belum kelihatan sosoknya seperti ini. Leader di tengah gitu kan. Karena akan berbeda sekali pemain itu ketika Messi ada di lapangan itu kayak mentalitas lebih ini, dan kecenderungan mereka untuk melindungi Messi ketika Messi dilanggar langsung geruduk gitu kan. Semuanya. Ketika menang lihat yang dikejar terlebih dahulu adalah Messi. Betul. Memang mereka dalam tanda kutip yang mendewakan sosok Messi. Betul. Berbeda kita lihat kalau kita Portugal ya. Iya. Ketika Portugal itu Cristiano Ronaldo sekalipun itu adalah seorang legend pemain terbaik sepanjang masa dari negara Portugal, dan satu-satunya yang memberikan trofi mayor Piala Eropa 2016 adalah Cristiano Ronaldo loh sebenarnya. Tapi orang Portugal kan bukan orang yang seperti orang Argentina yang memang betul-betul mendewakan sosok ya. Mereka itu lebih egosentris mereka tinggi sekali orang Portugis itu. Jadi ketika pemain muda itu sudah merasa bahwa ini saatnya saya gitu. Minggir lu senior gitu kan. Jadi mereka seakan-akan
ngapain sih dia Betul. masih dimainkan. Seakan-akan ada kecenderungan iri dengan sosok Ronaldo itu betul. Masih diagung-agungkan. Dan rasanya itu yang membuat Portugal kemarin flop salah satunya. Ya bisa saja sebetulnya mereka oke, asal mereka betul-betul percaya dengan Cristiano Ronaldo ya, walaupun dia sudah agak menua gitu ya. Betul. Bisa jadi kalau mereka memang betul-betul padu, perjalanannya mungkin gak sesingkat kemarin sih. Betul. Itu. Karena aliran bola juga jarang sekali. Betul. Bola-bola atas jarang. Kan Ronaldo tuh jago sundulan. Iya. Kok herannya bola-bola atasnya jarang banget gitu. Nggak dikasih kan. Betul, dari Rafael Leao kan sebelah kiri, dari kanan juga nggak ada gitu. Joe Felix jarang sekali. Hanya ada beberapa kali itu yang dari siapa? John Neves atau Vitinha. Bukan MU. Oh, dari ini siapa? Bruno Fernandes. Paling itu ya. Paling itu. Dan itu pun dia cetak 3 gol loh masih gitu. Sayang banget sebetulnya. Nggak seperti Argentina yang memang ya kita bermain untuk Messi. Ya kan. Betul. Dari 2018. Bahkan dari 2014 ketika di final kalah lawan Jerman kan Argentina, kita tuh bermain untuk Messi. Mereka memang melayani Messi dengan baik gitu. Umpannya, memberikan bola. Kalau kita bisa melihat dalam permainan juga ketika Messi ada lewat itu mereka membiarkan Messi untuk menggiring. Iya, misalkan Messi pemain lawan pemain siapa misalnya McAllister dapat bola. Terus dibiarin bolanya biar Messi yang ngambil. Messi di situ kan? Iya, luar biasa. Nah, itu saking mereka hormatnya gitu ya dengan seorang Messi gitu kan. Tapi itu positif dari Argentina ya. Karena itu kan membangun mentalitas mereka. Betul. Mereka menjadi solid sekali. Jadi itu. Dan Spanyol di sisi lain tadi kata Bang Dizal tadi punya mental juara yang punya cukup mental juara juga dan sepertinya berhasil ya transisi dari eranya Xavi, Iniesta, Ramos, Casillas, Puyol itu ke anak-anak muda ini berhasil ya. Kalau menurut saya berhasil sih. Jadi menjaga mental juaranya. Saya yang paling salut dengan Spanyol itu mereka itu regenerasi yang cepat. Betul. Gitu. Tidak putus lama gitu kan. Setelah 2012 terakhir juara Piala Eropa. Ya 2014 mereka memble 18 tapi 2024 kemarin sudah Piala Eropa lagi gitu. Nggak nyampe 10 tahun. Lihat aja komposisi pemain-pemain mereka itu kan pemain-pemain muda semua. Betul. Kalau kita bandingkan dengan Argentina juga, Argentina agak sedikit lambat dalam regenerasi ya. Betul. Ini kan pemain juara 2022 nih. Yang super sub-nya paling 1-2, belum banyak kan super sub-nya. Nggak ada pemain-pemain yang betul-betul baru di Argentina. Paling ya anaknya Simeone itulah yang paling baru. Aja. Selebihnya Lautaro Martinez sudah main kemarin. Sudah. Paredes. Harusnya udah ada sosok-sosok baru sosok baru betul. Oke lah kalau Lionel Messi masih untuk ini kan seperti Enzo kan bukan orang baru juga. Betul. Mereka Romero, Martinez, Tagliafico. Rasanya Piala Dunia ini terakhir lah Argentina bakal menguasai panggung dunia ya. 2018 mereka sudah, 2022 mereka juara. Dan ini kayaknya mungkin Piala Dunia 4 tahun berikutnya agak berat rasanya kalau ngelihat regenerasinya. Kalau Spanyol malah lebih matang nih. Piala Dunia 4 tahun lagi lebih matang. Justru yang saya lihat yang Piala Dunia yang berikutnya itu adalah era Prancis dan Spanyol. Ya. Oke, Prancis mungkin jadi lebih matang. Kemarin pemain mudanya demam panggung, ya kan Olise, Doué demam panggung semua tuh. Kone itu akan menjadi ini. Dan jangan salah bahwa kalau kita melihat Mbappe itu dia akan bisa mengejar loh rekor dari Messi. Kalau prediksi kita memang dia akan pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Ini kan dia masih sama dengan Messi 88 top skor, tapi kan Messi sudah 20 ya. Piala selama Mbappe 19 ya. Dan dia masih punya 1 Piala Dunia lagi. Dia masih bahkan bisa dua kalau dia jaga kebugaran tubuh. Betul. Kalau Messi sudah habis gitu. Nah, bisa jadi dia yang akan memecahkan rekor Messi. Iya, pencetak gol terbanyak ya. Nah, itulah perbedaan dari negara-negara yang cepat regenerasi, talent scoutingnya bagus gitu. Dia cepat sekali untuk ada pembaharuan. Spanyol, Prancis, Inggris juga ya. Antonio Gordon kemarin ya. Inggris juga. Itu. Back-backnya muda-muda kan. Ya. Kalau di negara-negara lain kan agak lambat semua. Agak lambat. Brazil contohnya. yang lambat dan generasinya muncul generasi baru tapi nggak matang gitu. Main di klub-klub kecil di Brazil gitu kan nggak.
Sayang sekali Brazil. Beda dengan komposisi yang dulu ya. Betul, jauh berbeda. Kalau di generasi Ronaldinho, ya, Kakak, luar biasa itu. Karena memang mereka besar dengan sepak bola Eropa ya. Betul. Kalau saya melihat bahwa sekarang itu pemain Brazil itu sudah banyak di lokal. Iya. Sekarang ini. Kemarin banyak juga itu yang bermain di lokal dipanggil. Di lokal. Jadi betul tadi kurang matang gitu dalam ini. Padahal mereka alami ya prosesnya kalau di Brazil itu. Mereka tidak yang memang betul-betul seperti Spanyol punya sekolah sepak bola dibentuk. Biasa. Mereka kan sepak bola jalanan. Talent scoutingnya ngelihat ini tarik itu main di Eropa kan gitu. Lebih alami. Brazil itu luar biasa sih. Oke, Bang Rizal, menarik banget, dan Tribuners itu tadi prediksi-prediksi kami, ya kan? Kemungkinan, peluang-peluang ya wajar. Semua pengamat sekarang memprediksi dan kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Tapi rasanya di luar skor atau pemenang, mungkin prediksi kita tadi nggak jauh-jauh beda lah. Bagaimana Spain akan tiki-taka, Argentina akan counter attack. Kira-kira seperti itulah. Tinggal tadi bicara mental, keberuntungan juga di situ ya, dan lain sebagainya. Itu Tribuners. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya, dan jangan lupa nonton final Piala Dunia hari Senin jam 2 dini hari, dan saya pamit undur diri, Bang Adizal juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.